Selamat pagi para mahasiswa, mahasiswi kelas kebijakan iklim. Hari ini kita akan kuliah secara rekaman atau asinkronis. Kebetulan saya ada kegiatan lain yang harus saya selesaikan untuk membantu menyiapkan suatu laporan kepada Presiden katanya. Baik, saya akan mulai kuliah kita pada hari ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dari para mahasiswa untuk mengikuti kuliah kebijakan iklim ini. Tentunya saya sebenarnya ingin sekali ada di tengah-tengah kalian semua karena saya senang sekali berdiskusi, memberikan beberapa hal dan juga mendapatkan input dari para mahasiswa peserta kuliah kebijakan iklim. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan kita bisa ketemu minggu depan pada tempat yang kelas kita ini. Baik, oke. Sudah kelihatan ininya uh, slide saya. Yang pertama-tama kita akan bicara tentang kerangka hukum dan institusi global. Pada kali ini kita akan memahami bagaimana kerangka hukum dan institusi global mengatur perubahan iklim. Dan kita mengenal ada kata-kata nantinya UNFCCC, ini adalah suatu rezim yang mengatur atau badan PBB yang mengatur tentang perubahan iklim. Kemudian ada perjanjian protokol Kyoto dan hingga saat ini ada Paris Agreement atau perjanjian Paris. Sebelum kita masuk kepada detail perjanjian tersebut, mari kita bangun dulu orientasi dan kerangka konseptualnya, mengapa urusan ini begitu kompleks ya. Nah, ini memang jadi ada persoalan yang pertama adalah waktu yang mendesak. Kita sedang berlomba dengan waktu, analoginya seperti pasien yang butuh operasi segera, tapi proses administrasinya masih berbelit-belit ya. Kemudian setiap tahun naik terus temperaturnya, dan kita punya komitmen menurunkan 1,5 derajat Celcius. Waktunya juga makin sempit. Kemudian ada solusi plus penyebab. Atau yang harus mencari solusi adalah atau yang sama menyebabkan masalah. Jadi memang apa ya, jadi maju mundur mereka. Nah, kadang pasti berimplikasi pada ekonomi. Kemudian vakumnya otoritas. Tidak ada polisi iklim saat ini. Atau PB hanya bisa memfasilitasi dan mengingatkan, tapi tidak bisa memaksa negara seperti Amerika atau Cina untuk menurunkan emisi karbonnya. Jadi mereka ya buat tensi saja begitu ya. Hmm. Sorry jika lukamnya. Nah, dan ini kondisi inilah saya kira membuat perjanjian internasional perubahan iklim itu sendiri harus mencari pola-pola baru untuk bisa mengatasi penyebab perubahan iklim itu sendiri. Good. Nah, ini prinsipnya adalah prinsip dalam mengatasi di tengah kompleksitas tadi, maka ada prinsip yang menjadi fondasi utama dalam mengatasi perubahan iklim itu sendiri, yaitu adalah CBDRR RC. Dulu masih CBDRR, sekarang ada tambah RC-nya. Tonjok bersama dan bersama yang berbeda dan keadilan. Prinsip inilah yang sering menjadi perdebatannya. Jadi common but differential responsibility and respective capability adalah sumber daya manusia, namun tanggung jawabnya dibedakan. Jadi atmosfer sendiri satu, tapi penyebabnya itu eh, dan yang pelaksanaannya sama, tapi tanggung jawab untuk bisa mengatasi harusnya adalah berbeda antara negara maju sebagai emitter sampai sama dengan berkembang. Oleh karena itu ada suatu dimensi keadilan yang ditujukan saat ini. Jadi apa? Negara maju memikul historical debt akibat konsumsi karbon masa lalu. Nah, ini yang selalu dijaga dengan berkembang. Kemudian, kapabilitas hak pembangunan dan pengatasan kemungkinan masih masih bagi negara berkembang. Sementara negara berkembang masih ingin membangun gitu ya. Nah, sehingga kita berharap nantinya prinsip ini bisa menjadi salah satu keadilan bagi generasi berikutnya, hak generasi masa mendatang dan hak pembangunan saat ini. Jadi ini prinsip dalam mengatasi perubahan iklim. Oke, CBDRR RC. Nah, saat ini selanjutnya kita akan melihat, nah ini Badan PBB yang mengatur atau mengelola perubahan iklim sendiri. United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC.
Nah, pertama-tama IOC ini didirikan atau diadopsi dari hasil KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 92, Brazil, dan berfungsi sebagai kunci dasar rezim iklim global saat itu. Dan kita sifatnya ini adalah semacam sifat hukumnya adalah Framework Convention yang menetapkan institusi dan prinsip target target numerik universal. Tujuan akhir jelas bagaimana menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca untuk mencegah gangguan antropogenik yang berbahaya. Jadi tujuannya adalah pendirian UFCC ini adalah untuk bagaimana menstabilkan konsentrasi atmosfer untuk uh, bisa kembali pada kondisi yang lebih nyaman untuk kehidupan atau nyaman untuk kehidupan semua manusia maupun alam. Oke. Sehingga bisa menghindari kondisi yang berbahaya. Nah, saat ini diterjemahkan sebagai batas suhu yang bisa ditoleransi adalah sebesar 2,5 atau malah secara ambisius sebesar 1,5. Dan ini diwujudkan dalam Paris Agreement. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu adalah komitmen yang pertama ini sekali. Yang pertama ini adalah nama sebut dengan Protokol Kyoto dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Tentunya ini tahun 97 ditetapkan di hasil dari perundingan UNFCCC di Kyoto. Nah, apa hasilnya? Hasilnya yang utama adalah dibagi dua nih, negara Annex One atau negara maju diwajibkan menurunkan emisi. Sedangkan negara berkembang tidak diwajibkan menurunkan emisi. Negara maju menurunkan emisi dengan target kuantitatif tertentu. Berapa besarnya? 5,2% di bawah level tahun 90. Dan sifatnya binding target, jadi mengikat secara hukum. Ada sanksinya. Sedangkan non-annex seperti kita Indonesia atau negara berkembang lainnya tidak ada kewajiban dalam mengurangi emisi. Kemudian sifatnya pun kalau ada sifatnya sukarela melalui apa? Mekanisme seperti jualan karbon atau CDM, Clean Development Mechanism. Nah, pada saat itu berkembanglah beberapa mekanisme, ada CDM, ada ini dari negara berkembang ya, atau bersama negara maju mengurangi emisi karbon yang kita sebut dengan joint implementation, atau secara internasional emission trading dan efisiensi biaya dan sebagainya. Ini adalah mekanisme yang muncul pada saat awal-awal. Oke. Berikutnya adalah ini analisis kenapa protokol ditinggalkan. Nah, kenapa protokol ditinggalkan? Nah, ini masalah. Ternyata negara maju nggak mengakalin. Jadi kalau gitu dia tidak mau mengurangi emisi karbon, pabriknya dipindahkan ke negara berkembang. Nah, sepertinya di Amerika pindahkan ke Cina. Nah, disebutnya leakage atau kebocoran gitu ya. Nah, kemudian Amerika menolak untuk ikut apa ikut dalam karena kenapa Amerika yang menjadi perhatian? Karena Amerika itu adalah the big polluter countries. Nah, saat ini mereka menolak ratifikasi perjanjian yang tidak menciptakan komitmen negara berkembang. Kenapa? Karena mereka merasa negara seperti Cina, ya, India tidak mau ikut mempunyai target begitu. Nah, ini saya kira yang membuat apa protokol Kyoto ini dianggap tanda kutip gagal ya. Tidak ada sanksi punitif juga. Artinya negara yang tidak patuh seperti Kanada memilih keluar daripada menerima hukuman. Ya, daripada misalnya diberikan hukuman dalam suatu apa kesepakatan protokol Kyoto ini ya keluar aja seperti halnya Kanada. Ya. Nah, berikutnya ini adalah perjanjian terbaru dan ini masih berlangsung saat ini. Jadi, perjanjian Paris Agreement ditetapkan di Paris tahun 2015. Nah, nah terjadi pergeseran paradigm di mana dari Berdasari menuju Catalytic Cooperation. Jadi tadinya adalah bersama-sama, sekarang ya apa? Ya udah dalam bentuk ini aja, dalam bentuk cooperation katalitiknya. Kalau dulu lebih pada top down, berdasarkan pembagian beban, secara subjim, bagi hasil. Nah, sekarang shifting kepada Paris Agreement-nya tuh, problemnya itu bottom up. Jadi setiap negara memberikan suatu apa namanya itu komitmen secara voluntary untuk bisa menguranginya. Jadi ada perbedaan. Kalau ini agak top down, ini bottom up. Nah, jadi saya kira ini apa satu hal. Nah, dan satu lagi, dan sifatnya ini adalah banding ya. Jadi mengajukan pelaporan termasuk Indonesia nih, menunjukkan suatu usulan pengurangan karbon, nah, walaupun memakai bahasa imperatif shall ya, bukan have to ya. Jadi apa shall to semacam walaupun lebih rendah daripada have to ya.
Nah, jadi ini apa sifatnya jelas ini lebih ada kemajuan untuk bisa shifting kewajiban setiap negara untuk ikut serta dalam mengurangi gas rumah kaca. Nah, tetapi dalam angka-angkanya, dalam angkanya itu sifatnya sukarela. Jadi ini niat, tapi ini adalah angka. Niat saya banding, saya mau, tapi angkanya itu saya compromise, artinya tidak ada suatu ikatan. Nah, targetnya dalam Paris Agreement ini adalah bagaimana menurunkan suhu 2 derajat Celcius dan kalau bisa 1,5 Celcius pada tahun 2030. Nah, 2030 ya maksudnya. Dan ini menurut saya apa belum-belum negara untuk menunjukkan suatu NDC-nya, National Determinant Contribution, atau suatu janji untuk mengurangi emisi karbonnya. Jadi ini menurut saya adalah satu hal yang baru ya. Dan Indonesia pun juga sudah mensubmit dari komitmennya. Nah, jadi definisinya, jadi di sini ada definisi keadilan. Bond self-differentiation yang itu dulunya adalah apa artinya masing-masing negara, khususnya negara maju versus negara berkembang. Kalau sekarang tuh semua negara mempunyai apa namanya kewajiban. Hanya bedanya adalah yang paling tinggi kontributornya mempunyai kewajiban yang lebih tinggi, sedangkan Indonesia mungkin termasuk negara yang low responsibility, ya karena masih ada kemungkinan untuk menggunakan karbon untuk mengurangi untuk menghasilkan karbon dari upaya pembangunannya. Jadi yang jelas ya tentunya negara maju tidak ingin mengurangi karbonnya secara drastis ya karena pasti akan membuat mahalnya ongkos produksi karena bahan bakarnya shifting dari bahan bakar banyak karbon ke yang non karbon. Oke. Nah, Silaturahmi Paris Agreement ini yang pertama adalah inilah jantung dari Paris Agreement. Bagaimana cara memastikan ambisi global terus meningkat tanpa adanya paksaan? Jawabannya adalah mekanisme pengungkit atau Rackets Mechanism. Nah, ini pengungkit ya. Siklus 5 tahun, ya, bayangkan ya, ini siklus 5 tahun yang bayangkan, ini seperti siklus rencana strategik atau Renstra ya, kalau kata kita sebutnya ya. Di pemerintah setiap 5 tahun, semua negara harus mengajukan Renstra iklimnya pada dunia. Jadi kita selalu dilaporkan setiap 5 tahun. Nah, kemudian yang kedua adalah prinsip Global Spectacle. Ini adalah rapat evaluasi kinerja global. Setiap 5 tahun sekali, sedunia berkumpul untuk menilai apakah kita sudah mencapai targetnya. Nah, sudah capai target belum? Nah, ini siklus 5 tahunan. Ya, kemudian setiap nanti pada tahun 2028 akan evaluasi seberapa jauh upaya dari masing-masing negara atas komitmen yang disubmit melalui NDC. Jadi ini memang ada suatu perbedaannya dulu tuh versus sekarang kita seperti kita ketempuhan ya kalau bahasa anak-anak sekarang ya. Oke, nah ini menurut saya menarik nih. Jadi ini dalam prosesnya tuh tentunya ini tidak tidak tiba-tiba ya upaya-upaya negara maju mempengaruhi persidangan, mempengaruhi hasil perundingan sehingga negara berkembang pun ikut menanggulangi dengan cara berkontribusi walaupun low responsibility termasuk Indonesia ya. Dan itu pun ini lagi ini dihitung lagi, namun dihitung lagi sampai di mana kira-kira gitu ya. Nah, ini sedikit eh, eh, bagaimana, jadi ini 2030 betul 2030. Jadi kita sudah submit 2000 kemarin 2025 ya, submit. Kemudian nanti 2028 akan ada perhitungan ya penilaian lah gitu. Nah, nanti 2030 seperti apa? Oke, ini ringkasnya. Nah, tentunya ini harus dilakukan secara implementasinya secara transparansi ya. Nah, oleh karena itu, uh, upaya dari Paris Agreement tadi, pelaksanaannya adalah secara transparansi. Jadi, setiap negara harus mensubmit. Pilar satu adalah, jadi transparansi itu artinya terukur. Jadi, setiap negara harus menyampaikan targetnya. Misalnya contoh gini, tahun dasarnya ini dan berapa penurunan emisi karbonnya. BO-nya berapa dan targetnya berapa. Sehingga menyebabkan semua negara harus mempunyai suatu target sendiri, National Determined Contribution. Nah, memang ada beberapa upaya memancing dari negara berkembang untuk bantuan negara maju dalam mengurangi karbonnya, sehingga
dia naikin karbonnya untuk bisa dikurangi dan dia mendapatkan suatu bantuan. Saya kira ini upaya-upaya ekonomis ya, sehingga negara maju tetap mempunyai kewajiban dalam membantu negara berkembang dalam mengurangi emisi karbonnya. Oke. Nah, yang kedua, enhance transparency framework. Jadi ini mesti di MRV, mesti dihitung gitu ya. Jadi nanti Paris Agreement tadi dalam bentuk NDC setiap negara harus dihitung. Jadi dihitung berapa nilainya sudah berkurang dan sebagainya, diinventarisasi. Nah, jadi memang agak merepotkan memang. Tapi inilah keberhasilan negara maju dalam memberikan suatu paradigma baru dalam mengurangi emisi gas rumah kaca yang tadinya mereka versus kita, sekarang kita kewajiban. Malah kita juga kerepotan dalam melakukan MRV, jadi monitoring dan verification ya. Oke. Review dan verifikasi. Jadi saya kira gitu. Nah, yang kedua dihitung nih 2028 nih. Nah, di 2028 ini yang pertama sudah dilakukan ya. Dan kita nanti karena kita baru, kita 2028 nanti akan kita perhitung seluruhnya ya. Indonesia agak terlambat memang memberikan indisinya ya. Jadi selama 5 tahun itu mereka melaporkan gitu. Jadi semacam mana ya? Kita sepertinya bukannya kita negara-negara berkembang terpaku dalam terikat dalam suatu uh, kewajiban yang sebenarnya mungkin kita tidak mesti lakukan itu. Dan satu lagi, nah ini memang sifat hukumnya tidak kalau ini kan mengikat gitu ya. Nah sekarang ini sifatnya non-fruitif, jadi dianggap berasumsi baik mereka ya kalau mereka tidak mampu maka akan ada bantuan ya kan, atau ada semacam technical assessment untuk bagi negara-negara yang akan mengurangi karbonnya. Ya ini model yang berbeda ya. Ini seperti ini kayak dituduh gitu ya. Apa? Mereka nggak mau. Kami kan negara berdaulat. Kenapa kami dituduh harus melaksanakan itu? Nah, sementara ini ya dibantu gitu kira-kira. Seperti itu kira-kira bahasanya. Dan kita akan Nah, masalahnya adalah nah ini ambisi kita mengurangi karbon itu juga besar sebenarnya gitu, menurunkan itu. Sementara carbon policy yang ada saat ini, kalau kita biarkan saja itu besar sekali apa gap penurunan emisi karbon dan temperatur yang harus kita turunkan gitu kan. Ini saya kira ini kemungkinan besar ini akan melewatin 1,5 malah di atas 2 begitu ya, malah 2,8 gitu. Nah ini saya kira kalau implikasinya pada ekonomi ini akan menyebabkan cost yang cukup tinggi ya. Karena kalau menurunkan emisi karbon, menurunkan temperatur, menurunkan emisi karbon berarti kita mendapatkan energi yang lebih mahal karena kita menggunakan non fosil. Nah ini Ini perdebatan abadi, keadilan dan pembagian beban ya. Kita tetap pengen bagi dengan negara kepulauan kecil ya. Wah ini kita tidak adil ya kan. Ini harusnya negara maju ya kan. Nah, kenapa kita diharuskan juga mengurangi emisi karbon ya? Bagi dengan negara eh, negara penghasil emisi karbon seperti negara Arab, dia pasti tidak menguntungkan buat dia karena harus mengurangi produksi dari fosilnya. Ini adalah perdebatan dan muncullah kata-kata uh, climate justice ya, yang ini menjadi suatu hal baru di dalam perundingan internasional. Nah, tantangannya jelas dan pertama adalah ini adalah transisi berkeadilan, terutama adalah nasib negara berkembang penghasil fosil. Ini akan menjadi terganggu karena mereka butuh uang untuk pembangunan. Yang kedua adalah komoditas regimnya, ada peran non-state actor ya, perusahaan yang tidak mudah dikelola. Tentunya ini harus campur tangan negara sendiri. Kemudian implementasi dari GAP, saat inilah negosiasinya tidak berjalan dengan baik sekali karena negara-negara seperti Amerika berusaha untuk keluar ya. Kemudian risiko greenwashing, memastikan klaim net zero perusahaan itu memang betul ya, ya, ya karena belum adanya aturan yang jelas, aturan yang pasti untuk menentukan apakah dia net zero atau bukan. Jadi saya kira ini banyak hal yang, nah tentunya dibawa semua ketidakpastian tadi.